Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa baik program studi keperawatan maupun kebidanan yang kebetulan sedang mendapatkan materi mengenai farmakologi dasar, terutama terkait dengan high alert medication atau obat-obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi dari sisi penyimpanan dan juga dari sisi penggunaan. Oke, lalu kemudian sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dahulu. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan juga keselamatan dan bisa membagikan beberapa keilmuan yang telah kita diskusikan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami tentang high alert medication atau obat-obat yang perlu kewaspadaan atau diwaspadai. Yang kedua yang juga akan kita bahas adalah terkait dengan obat-obat yang tergolong memiliki bentuk dan nama serta rupa yang mirip atau kita sebut sebagai LASA, look alike, sound alike, atau NORUM, nama, obat, rupa, dan ucapan mirip. Korelasi Quran dan iptek ini di surah Al-Anbiya ayat 10, di mana artinya sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab kemuliaan bagimu, maka apakah kamu tiada memahaminya? Serta surah Ar-Rum 22, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi di sini memang sudah ada korelasinya, di mana kita akan selalu belajar terkait perkembangan ilmu. Pengetahuan itu akan selalu bisa selaras dengan agama yang kita tuntun tentunya. Karena selalu ada penuntun dan juga ilmuwan yang sifatnya linear sehingga tidak akan bertolak belakang. Nah, untuk jurnal atau buku yang saya pakai, ini saya memakai buku Bahan Hajar terkait farmasi klinik, dan ini bisa di-download dari WHO yang terkait obat-obat yang look alike dan sound alike medication names, serta penyimpanan obat LASA look alike sound alike. Itu penyimpanannya kan harus dibedakan atau ada aturan khususnya gitu. Itu yang harus juga kita pahami. Nah, ini contohnya di mana termasuk ke dalam kategori high alert. Yang pertama itu dari namanya yang mirip dan dia bentuknya injeksi juga ya. Dan juga wadahnya juga mirip. Jadi ketika tidak diberikan keterangan kewaspadaan tinggi, maka ditakutkan ada risiko kesalahan dalam pemberiannya. High alert drug itu adalah obat-obat yang secara signifikan beresiko membahayakan pasien bila digunakan dengan salah atau pengelolaan yang kurang tepat. Berdasarkan Permenkes ya tahun 2014 nomor 58, bahwa standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit mengharuskan rumah sakit untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan obat untuk meningkatkan keamanan, khususnya obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Obat ini sering menyebabkan kesalahan serius atau kita sebut sebagai sentinel event, dan dapat menyebabkan reaksi obat yang tidak diinginkan atau kita sebut ROTD. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Institute for Safe Medication Practice di Amerika, obat yang paling sering menyebabkan ROTD atau reaksi yang tidak diinginkan adalah ternyata secara sensusnya yang pertama adalah insulin, lalu opium dan narkotik, terus injeksi
potasium chloride atau KCl, lalu intravena antikoagulasi atau heparin, dan sodium chloride atau NaCl 0,9%. Nah, medication error. Jadi silakan bisa dicari jurnalnya bahwa ternyata banyak kasus-kasus kegagalan terapi yang terjadi di rumah sakit itu tidak saja dipengaruhi oleh memburuknya penyakit seseorang, tetapi ternyata dari sisi servisnya atau medicationnya itu ternyata penyebabnya paling sering juga untuk membahayakan pasien atau kita sebut sebagai medication error. Nah, ini obat yang pertama adalah insulin, atau mungkin kalian pernah tahu ya bahwa insulin sendiri digunakan sebagai terapi substitusi dari kegagalan pembentukan hormon insulin dalam tubuh, atau biasanya digunakan oleh para pengidap penyakit diabetes mellitus. Nah, sehingga dia menggunakan hormon insulin human analog dari luar yang kemudian berusaha untuk meningkatkan jumlah insulin yang bisa digunakan untuk menormalkan tingkat gula darah. Nah, insulin itu kesalahan terapinya itu sering ditemukan dan menjadi masalah klinis yang penting, karena bahkan termasuk dalam 5 besar beresiko tinggi high risk medication. Karena kenapa? Yang pertama, insulin ini digunakan secara mandiri oleh masing-masing pasiennya sendiri, jadi tidak disuntikkan oleh dokter ataupun perawat, tapi pasien sendiri. Jadi bentuknya seperti pensil. Silakan nanti di searching namanya pen insulin. Nanti digunakan itu disuntikkan intraperitoneal di perut itu. Nah, itu juga macamnya ada macam-macam jenis. Ada yang dia rapid action, aksi cepat, ada yang long acting atau panjang, ada yang dia fast acting atau cepat juga, dan waktu penggunaannya harus 3 kali sehari seperti itu. Nah, itu kalau ternyata memang salah dari pemberian dosisnya, itu juga bisa berakibat fatal, sehingga dia dimasukkan ke dalam kategori high risk medication. Terutama banyak kasus kejadian hipoglikemik karena kasus kelupaan dalam penggunaan insulin. Makanya biasanya harus ada anaknya atau perawat panggilannya atau home care yang dia memberikan mengingatkan, oh tadi sudah disuntikkan belum ya. Ketika dia sudah nyuntik, dia harus nyentang seperti absensi seperti itu, karena ditakutkan dia merasa belum nyuntik tapi dia nyuntik lagi dengan dosis yang sama 10 menit kemudian. Nah, yang terjadi karena jumlah insulin yang terlalu tinggi di dalam tubuh dan banyaknya gula yang telah dirubah menjadi energi, sisanya yang tidak bisa dirubah itu malah bisa menyebabkan namanya hipoglikemi. Gitu. Nah, sebagian besar kesalahan tersebut terkait dengan kondisi hiperglikemik dan sebagiannya lagi hipoglikemik. Jadi kesalahannya karena keterampilannya, penggunaannya, protokolnya, dan pengetahuannya dalam hal penggunaan insulin. Nah, ini beberapa contoh ya, walaupun ini sekitar 10 tahun yang lalu, tapi ini masih relevan digunakan sekarang, di mana Fasilitas Kesehatan Pennsylvania menerima 2.685 laporan kesalahan pengobatan karena penggunaan produk insulin. Yang sering adalah 24% itu karena kelalaian obat ya. Terus 13% salah obat. Jadi kelalaian obat itu dia sudah menggunakan tapi dia lupa disuntikkan lagi. Lalu salah obat artinya dia tidak menggunakan yang jenis itu, tapi kemudian dia disuntikkan dengan jenis yang lebih panjang, sehingga juga akan berbeda mekanisme di dalam tubuhnya juga. Lebih dari 52% dari peristiwa yang dilaporkan adalah pasien menggunakan dosis yang salah atau tidak ada dosis insulin, misalnya kelalaian dosis, lalu kemudian
dosis terlalu besar atau overdosis hingga dosis terlalu sedikit yang dapat menyebabkan kesulitan dalam kontrol glikemik. Ini beberapa yang dipengaruhi, di mana ada reaksi oksidatif stressing dari oksigen yang kemudian mempengaruhi beberapa ekspresi gen di dalam tubuh, yang kemudian baru meningkatkan menurunkan sensitivitas insulin sehingga kegagalan dari pembentukan insulin. Ini nanti akan kita kembangkan lagi atau dipelajari pada bab tentang diabetes mellitus. Nah, ini kesalahan atau kelalaian penggunaan obat ini seperti yang saya contohkan, di mana ada jenisnya penggunaannya, di mana akan mempengaruhi kadar insulin dalam plasma. Jadi kalau yang menggunakan rapid action, dia akan selalu digunakan setiap 4 jam sampai 6 jam sekali. Tapi ada yang long acting, itu seperti Glargine atau yang Ultralin, itu hanya penggunaannya sekali dalam sehari, itu selama 24 jam waktu dia terapinya di dalam tubuh gitu. Jadi penggunaannya hanya sekali dalam sehari. Nah, itu kan berakibat fatal ketika kalian menggunakannya tidak 1 kali sehari tapi 2 kali sehari, sehingga kan dosisnya akan bertumpuk di dalam tubuh. Nah, lalu kemudian untuk produk-produk insulin yang termasuk di high alert juga terkait dengan penggunaan singkatan dosisnya. Jadi di dosisnya itu memang tidak dosis yang familiar sebenarnya bagi orang awam, karena penggunaannya tidak menggunakan miligram atau gram, tetapi menggunakan U, satuannya menjadi U, international unit ya. Jadi ketika dia salah, itu akan berakibat penghitungannya juga menjadi salah dalam penggunaannya, apalagi dia penggunaannya juga sendiri. Yang kedua adalah opium dan narkotik. Ini yang sering juga menjadi high alert education karena ada resiko dalam pengendalian, terutama terkait dengan karena dia mempengaruhi psiko ya, namanya psikotropika, dan juga mempengaruhi sistem saraf pusat juga, sehingga nantinya akan berakibat adanya efek samping yang berlebih ketika penggunaannya juga berlebihan. Karena ada efek samping seperti kebingungan, letargi, hingga depresi pernapasan. Nah, terus yang ketiga adalah injectable potassium chloride atau KCl ya. Hati-hati, penyimpan potasium chloride harus di luar apotek permintaannya untuk konsentrasi yang tidak biasa, terutama karena dia sifatnya injectable ya, efek sampingnya yaitu tadi bisa menyebabkan muscular dan respiratory paralysis, mental confusion, hypotension, cardiac arrhythmia, dan heart block. Ini terkait dengan penggunaan KCl. Nah, terus kemudian kita lanjutkan dengan injectable antikoagulan atau heparin. Heparin di sini termasuk ke dalam high alert medication karena yang pertama, rentang terapeutiknya sempit. Jadi dia jendela terapinya sempit. Jadi ketika kesalahan dosisnya terjadi atau peningkatan dosisnya over, maka dia akan masuk ke dalam rentang dosis toksik gitu. Karena rentang terapeutiknya atau jendela terapinya sangat sempit antara dosis yang terapi, dosis yang beracun, dan dosis yang underdose atau yang kurang dosis, itu sangat sempit rentangnya. Serta dosisnya kompleks karena sama-sama menggunakan international unit. Dan juga banyak terjadi interaksi karena ini heparin itu juga antikoagulan atau anti pembekuan darah. Biasanya digunakan pada kasus jantung misalnya. Nah, itu juga harus ada other prescription medication yang ada konseling juga dengan dokter. Oke, lalu kemudian juga adanya pelabelan yang tidak jelas mengenai konsentrasi dan volume total. Wadahnya juga harus multidose. Kebingungan antara heparin dan insulin karena unit pengukurannya serupa dan hampir mirip itu, sama-sama international unit, cuman bedanya yang satu sebagai antikoagulan atau anti pembekuan darah, yang satunya sebagai untuk memompa suplai dari hormon insulin dalam tubuh. Kalau tertukar, wah jelas fatal ya kejadiannya dalam tubuh. Nah, terus kemudian NaCl solution yang di bawah 0,9%. Karena kadang-kadang yang perlu kita ketahui, kalau penggunaan NaCl sendiri
Kadang penggunaannya karena dianggap sebagai ya pengganti aqua pro injeksi yang ada, kadang-kadang dicampurkan di dalam injeksi tertentu. Tapi kadang-kadang juga ketika dicampurkan pada beberapa obat itu ada reaksi istilahnya bercampurnya suatu obat itu sehingga menimbulkan adanya reaksi. Makanya seharusnya kalau injeksi tidak dioplos atau diencerkan dengan NaCl, tapi tetap menggunakan aqua pro injeksi yang benar-benar netral, tidak ada ion-ion yang lain seperti itu. Nah, terus bagaimana sih kita harus mengurangi adanya resiko obat-obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi? Yang pertama ada standarisasi error untuk mencegah proses terjadinya atau prevention proses. Jadi biasanya kita membuat seperti SOP, standarisasi untuk mencegah adanya error. Terus make error apparent, jadi dibuat juga kira-kira nanti kalau misalnya terjadi sistem error, bagaimana cara mengantisipasinya, bagaimana cara penanggulangannya, itu juga harus dibuat. Lalu yang ketiga adalah minimize the consequence of error that reach the patient, mengurangi kemungkinan konsekuensi yang terjadi errornya kepada pasien dengan cara melakukan double check. Misalnya obat mau diberikan, dilakukan double check, adanya kuesioner yang ditanyakan kepada pasien sebelum menggunakan, dan juga pelayanan yang prima, yang service excellent kepada pasiennya. Standardized error prevention process itu dengan cara bisa juga dengan cara computerized prescriber order. Jadi resepnya itu berdasarkan komputerisasi. Sekarang sudah eranya juga jarang menggunakan resep kertas ya, biasanya sudah tertulis langsung dikirimkan ke bagian obat, nanti perawat tinggal ngambil, tulisannya itu sudah terkomputerisasi. Atau bisa juga cara barcoding, jadi bisa kita tahu misalnya pasien menggunakan insulin, barcode-nya dikurangi, oh berarti sudah menggunakan berapa kali dalam penggunaannya, itu juga bisa mengurangi resiko error. Make error apparent, ini harus juga dengan cara perform double check ya, lalu juga adanya peringatan atau tanda bell ataupun apa istilahnya seperti alarm ya, untuk mengetahui adanya resiko ini. Nah, terus meminimalisir konsekuensi error dengan cara mengamati pasien dengan lebih erat atau monitoring closely untuk mengetahui konsekuensinya, tanda vital sign-nya, jadi dicek terus antara tensinya, antara saturasi oksigen ataupun status respiratori atau hasil labnya itu dicek juga. Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya adalah di mana high alert medication itu juga ada yang harus kita lihat, bahwa yang termasuk ke dalam obat yang harus diwaspadai juga ada namanya LASA, look alike, sound alike, atau di Indonesia disebut dengan nama Norum. Apa itu Norum? Norum adalah singkatan dari nama obat, rupa dan ucapan mirip. Tujuannya untuk mencegah kesalahan pemberian obat akibat nama obat yang membingungkan. Look alike and sound alike drugs atau LASA atau SALAT. Mengurangi atau menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Elektrolit konsentrat hanya disimpan di bagian farmasi, tidak di ruang rawat kecuali pada area tertentu yang sesuai kebutuhan. Mengurangi resiko medication error akibat obat-obat atau cairan lain dalam ruang perawatan. Nah, ini beberapa obat yang look alike and sound alike. Look alike itu adalah dimana dia mirip tapi berbeda dari dosisnya. Kita seperti contohnya ini Micardis atau telmisartan, dan telmisartan yang satunya 40 mg, yang satunya 80 mg. Ini untuk kasus hipertensi hingga mempengaruhi terkait dengan penyakit gagal jantung juga. Jadi misalnya dokter meminta untuk mengambilkan 80 mg dan ternyata perawat tersebut mengambilkan yang 40 mg, yang terjadi adalah dia hanya setengah dosisnya, sedangkan dia kebutuhan tubuhnya untuk kejadian krisis atau kritis itu 80 mg, maka akan terjadi kesalahan fatal karena pemberian obat yang salah, obatnya underdose. Atau kebalikannya, contohnya di sini obatnya namanya transamin ya, asam traksenamat, itu seharusnya diberikan 250 mg tapi kalian mengambilnya yang 500 mg.
Ini sebenarnya juga terjadi di kesalahan, kita tidak bisa menyalahkan pabrik juga ya, walaupun kita bisa memberikan warning ke pabrik bahwa ini wadahnya terlalu mirip, yang dosis 250 sama dengan yang dosis 500 mg, sehingga perbedaan dosis dan wadahnya yang masih mirip itu memungkinkan medication error itu terjadi. Nah, ini contoh yang lain, contohnya adalah sama-sama obatnya tapi dosisnya yang berbeda, itu hampir mirip. Contohnya ini levotiroxin ya, yang satu 500 mikrogram, yang satunya 200 mikrogram ya, seperti itu contohnya. Atau contoh yang lain adalah ya itu tadi beberapa contoh kebijakan. Bagaimana sih kira-kira agar tidak terjadi kasus medication error dengan cara kita menetapkan tindakan pencegahan seperti ini ya. Jadi dengan cara memberikan stiker look alike, sound alike ke salah satu obat yang beresiko, misalnya dia contohnya tadi asam tranexamat atau transamin. Salah satunya itu dikasih logo merah untuk membedakan, oh yang merah ini berarti dia untuk dosis yang tinggi, untuk yang rendah itu dosisnya 250 mg. Jadi ketika orang sudah lihat logo ini berarti harus ada double checker terkait dengan pemberiannya. Nah, ini beberapa obat-obat yang dia termasuk ke dalam golongan look alike. Look alike atau wadahnya sangat mirip ya, seperti contohnya di sini ada Acarbose yang 500 mg dan Acarbose 100 mg. Ada juga di sini contohnya adalah ceftriaxone injeksi dan cefotaxime injeksi, itu berbeda, tetapi sering orang itu menyamakan padahal itu berbeda ya. Itu contohnya. Untuk tabel obat look alike itu biasanya memang yang dia namanya sama tapi dosisnya berbeda. Ada dosis dewasa, ada dosis lebih kecil, atau ada dua sediaan dosis, sehingga itu sangat berbahaya. Atau amlodipin contohnya, amlodipin 5 mg dan amlodipin 10 mg, kalau kita tidak lihat dengan seksama wadahnya mirip walaupun ternyata kadarnya dosisnya berbeda. Contoh yang lain adalah obat yang sound alike. Kalau tadi bentuknya wadahnya yang hampir sama, kalau ini suaranya atau nama obatnya yang hampir sama. Makanya hindari penggunaan penjelasan kepada pergantian shift antar perawat jaga gitu dengan cara pemberian informasi lisan. Tolong juga diberikan double check dengan cara menuliskan. Karena apa? Yang terjadi adalah kalau ketika lisan itu ada resiko kesalahan dalam memahami atau mendengarkan, itu juga berakibat menjadi bisa resiko medication error. Contohnya di sini adalah dimenhidrinat, tapi seharusnya dikasihnya difenhidramin, walaupun sama-sama obat anti alergi, tetapi ketika dia salah memberikannya, dia juga bisa beresiko. Atau contohnya misalnya amlodipin sama amoxilin misalnya. Itu yang satu amlodipin untuk hipertensi, amoxilin untuk antibiotik. Kalau itu tertukar, wah itu sangat resiko sekali ya. Atau di sini contohnya dobutamin sama dopamin, atau nikardipin sama nifedipin, itu juga beda. Nah, itu contohnya yang sound alike, yang kok mirip ya ini nama obatnya tetapi beda gitu. Ini sering terjadi nih kesalahan, misalnya pasien membeli obat atau kalian misalnya di klinik pasiennya ngomong, "Wah, saya kok udah cocok ya pakai kandesartan misalnya." Padahal dia sakit jamur. Kalau kita nggak ngecek, loh kandesartan kan bukan untuk jamur, tapi kan ini untuk untuk kejadian hipertensi. Ini kita harus ada double check juga gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah kandistatin, tapi dia ngambilnya kandesartan. Wah, itu beda, kandesartan untuk hipertensi, untuk kandistatin untuk kejadian jamur, seperti itu. Kebijakannya atuh untuk membagi ruangan raknya harus dikasih label dan diletakkan tidak bersebelahan, biasanya seperti itu. Dan juga dituliskan label sesuai dengan nama obatnya dan kekuatan obatnya, yang dia lebih di bold gitu. Misalnya dia 500 mg ya di bold tulisannya 500 mg, satunya 400 mg atau 250 mg.
Nah, seperti ini contohnya lidocaine yang mau diberikan kepada pasien, apalagi dia injeksi ya. Karena ada risiko misalnya ternyata dia alergi obat tertentu tapi kalian tidak ngecek juga, itu bisa menyebabkan medication error juga. Nah, ini untuk LASA. LASA kebijakannya adalah ini tadi, kalau enggak kita mencopot saja terus kita belikan label yang berbeda di setiap kontainernya atau wadahnya seperti ini untuk membedakan kepada pasiennya. SOP-nya ini terakhir, seperti ini caranya bagaimana penerimaan dan penyimpanan obat-obat yang high alert yang juga termasuk ke dalam NORUM, nama dan obat mirip, karena dia juga termasuk yang harus diwaspadai. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup atau bisa di komentar di YouTube-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semangat selalu untuk belajar. Semoga bisa menjadikan tambahan motivasi untuk terus menggali ilmu yang ada di sekitar kita. Fastabiqul khairat wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.